Salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 18 dengan judul perikop Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priskila dan Akwila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Akwila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus keliling-keliling. Setelah sebelumnya berada di Korintus, lalu Paulus kembali ke Antiokhia, naik kapal. Ini dia kapal ini. Dan waktu ada di Kengkrea, itu salah satu tempat di situ, Paulus mencukur rambutnya karena ia bernazar. Bernazar apa? Tidak disebutkan. Priskila dan Akwila menyertai dia. Priskila dan Akwila itu tukang pembuat kemah atau tenda yang bekerja sama dengan Paulus. Mereka juga ikut Paulus, ikut menjadi pengikut Yesus. Tapi Paulus meninggalkan Priskila dan Akwila setelah sampai di Efesus. Di mana Efesus? Kita lihat petanya. Ini dia Korintus. Korintus itu di Yunani. Ini Athena. Jadi setelah dari Korintus, ini Paulus pergi ke Efesus. Efesus lalu kembali ke Antiokhia. Berlayar ini. Jauh sekali. Dari Efesus. Jadi perjalanannya itu dari Korintus, lalu ke Efesus, lalu ke Antiokhia, ke Kaisarea dulu ya. Ini Kaisarea ini, lalu perjalanan darat ke Antiokhia. Dari Antiokhia lalu pergi lagi ke Galatia dan Frigia, muter-muter ini, mengunjungi jauh sekali ya, naik perahu ini, naik kapal. Ini dia kapal, ya cukup jauh. Kalau dilihat dari jaraknya itu segini 400, ya dari Korintus ke Efesus itu sekitar 400 km, lumayan jauh ya. Seperti dari Jakarta ke Semarang, Jakarta Semarang kurang lebih. Lalu dari sini ke Kaisarea itu ya sekitar Jakarta Surabaya ini, naik perahu Jakarta Surabaya. Lalu 400 km lagi ke Antiokhia, lalu pergi lagi ke Galatia dan Frigia, keliling-keliling mengunjungi murid di situ, meneguhkan. Kita semua perlu diteguhkan, dikunjungi. Kita kalau sudah jadi pengikut Yesus tuh harus rutin berlatih supaya tetap kuat. Karena ya seperti pohon itu atau menanam itu kan harus selalu disirami, dipupuk, disiangi. Kalau ada rumput-rumput liar dicabut, harus dirawat teratur. Lalu kalau sudah mulai berbuah harus dipangkas, daun-daunnya dipotong supaya buahnya bisa menjadi gemuk. Seperti itu ya, hidup kita seperti itu juga ya. Kalau kita mau berbuah itu kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukan, ditinggal. Misalnya terlalu banyak main handphone, ditinggal. Yang nggak perlu, yang nonton yang perlu saja. Kalau nonton Alkitab tuh perlu untuk perkembangan iman.
Kalau nonton gosip-gosip lain yang lain tuh yang perlu ditinggalkan, ya harus dipilih. Kita harus pilih yang benar lah, yang baik untuk pertumbuhan iman. Ya kadang-kadang kita nonton tabloid yang seperti itu ya boleh, nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan. Ya nonton yang menumbuhkan iman, nonton satu perikop Alkitab. Dan juga jangan lupa di subscribe supaya channel ini juga bisa berkembang dan bisa mandiri. Nah seperti itu juga, jadi jemaat umat di Galatia dan Frigia itu dikunjungi oleh Paulus. Hebat Paulus ini, rajin ya, ini meneguhkan. Ini umat Yahudi di Efesus tuh ingin supaya Paulus tinggal di sana sebentar lagi, tapi Paulus mengatakan enggak sekarang, tapi suatu saat jika Tuhan menghendakinya. Lalu ia pergi dari Efesus. Jadi mengunjungi dari satu tempat ke tempat lain, naik kapal. Ya waktu itu masih menggunakan sarana kapal laut dan juga jalan darat memakai kereta kuda. Kita sekarang ini sudah jauh lebih bagus. Ada mobil, ada kapal laut juga, tapi lebih kencang karena memakai mesin. Kalau dulu masih pakai layar, masih lama, jalannya pelan sekali. Jadi kita harus selalu juga berkomunikasi, belajar dengan orang-orang yang bisa meneguhkan hati kita. Kalau enggak nanti kita akan jadi lemah, terus lama-lama jadi hilang. Imannya jadi hilang kalau tidak dipupuk, tidak dilatih, tidak dirawat. Itu bisa pelan-pelan jadi hilang, nanti digantikan oleh kehidupan duniawi. Yang penting senang. Saya ingin jalan-jalan, saya ingin tamasya, ke mall, ya tempat-tempat gitulah ya. Nonton film blockbuster Hollywood, nggak mau nonton soal Alkitab. Ya nonton blockbuster apa gunanya ya, paling senang gitu aja, tapi nggak banyak berguna untuk iman, untuk pertumbuhan iman. Untuk pertumbuhan iman ya nonton yang berhubungan dengan Yesus lah. Ada itu banyak film mengenai Yesus. Dan untuk membahasnya, jangan lupa nonton satu perikop Alkitab. Kita tidak hanya membaca sabda Tuhan, kita juga mencoba memahaminya. Karena kadang membaca aja belum cukup, masih harus ditambah, dibantu, diteguhkan. Seperti pelatih meneguhkan muridnya supaya makin mantap. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe supaya channel ini cepat berkembang. Dan juga di like supaya banyak lagi orang yang bisa menemukan video ini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.